Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Kali ini saya akan memberikan latihan soal penyuluh kesehatan masyarakat khusus untuk kompetensi teknis P3K 2022 bagi Anda calon pelamar jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Ini masih dalam rangka warming up atau persiapan dalam menghadapi rekrutmen P3K 2022 yang masih kita tunggu-tunggu, masih kita standby untuk keluar kapan rekrutmen tersebut. Sambil menunggu-nunggu rekrutmen, alangkah baiknya kita kencangkan sabuk pengaman Anda, mulai belajar dari sekarang, walaupun kecil-kecil ataupun ya simpel saja, agar kita lebih siap dalam menghadapi P3K 2022. Barangkali ada usul ataupun ide atau kritik dan saran, silahkan di kolom komentar. Perlukah nanti saya bikinkan tryout untuk belajar Anda? Silahkan di kolom komentar ya. Oke, kita mulai saja untuk latihan soalnya. Ini kita fokus ke pelaksanaan penyuluhan kesehatan. Soal yang pertama, penyuluh kesehatan menggunakan metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak yang terdiri dari pihak stakeholder atau pemangku kepentingan kegiatan dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. Metode apakah yang digunakan penyuluh tersebut? A. Metode Rapid Ruler Appraisal. B. Metode Participatory Rapid Appraisal. C. Metode Participatory Learning and Action. D. Participatory Hygiene and Sanitation Transformation. E. Communication for Behavior Impact. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban Anda yang B. Metode Participatory Rapid Appraisal atau PRA. Kita lihat di pembahasan untuk masing-masing pengertiannya, yaitu metode Rapid Ruler Appraisal RRA ini merupakan teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat dan bersih dibandingkan dengan teknik kunjungan singkat sebagai sebuah metode penilaian. Adapun untuk metode Participatory Rapid Appraisal itu PRA, ini merupakan metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak dalam yang terdiri dari pihak stakeholder atau pemangku kepentingan kegiatan dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. Nah, ini jawabannya yang soal tadi ya. Nah, kemudian metode Participatory Learning and Action ini atau PLA disebut penyempurnaan dari metode Learning by Doing. Belajar kemudian langsung diaksikan. Kemudian yang Participatory Assessment and Planning PAP ini merupakan metode sama dengan PRA yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang E ini Participatory Hygiene and Sanitation Transformation atau PAS adalah metode pembelajaran partisipatif dalam membangun kemampuan swadaya masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat, terutama untuk hygiene dan sanitasinya. Ini untuk kesehatan lingkungan. Kemudian selanjutnya itu Communication for Behavior Impact atau COMBI adalah mobilisasi yang diarahkan pada penggerakan tugas semua masyarakat dan perorangan yang mempengaruhi tindakan tepat secara perorangan dan keluarga. Nah, itu untuk pembahasan dari soal metode teknik dari penyuluhan. Kemudian soal selanjutnya, petugas kesehatan kepada kliennya
melakukan pertemuan tatap muka dengan menyampaikan informasi kesehatan dan memberikan dukungan emosi agar klien mampu mengenali keadaan dirinya dan masalah yang dihadapinya. Atas dasar tersebut, kemudian klien bisa bertindak sesuai dengan keputusan yang telah dipilihnya secara mantap karena memahami alasan dan tujuannya. Merupakan contoh penyuluhan individu dengan teknik A. Komunikasi interpersonal, B. Konseling, C. Observasi, D. Refleksi, E. Empati. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Konseling. Jelas ya, di soal ini kita ada clue-nya yaitu pertemuan tatap muka dengan klien dan menyampaikan informasi. Ini suatu metode yang dilakukan oleh konseling atau konselor. Kita lihat di pembahasan untuk penyuluh kesehatan individu ini teknik-tekniknya itu berupa komunikasi interpersonal atau biasa disebut dengan interview in-depth atau ya lebih ke wawancara secara mendalam. Kemudian konseling tadi seperti yang di soal. Kemudian observasi ini pemantauan langsung ke lapangan, survei ke lokasi titik ataupun target yang kita sasarkan. Kemudian refleksi, kemudian empati, kemudian ajukan pertanyaan atau kuesioner, kemudian membantu klien ambil keputusan. Ini hampir mirip dengan wawancara dan konseling. Kemudian media KIE ini menggunakan media kesehatan, komunikasi, kemudian informasi dan edukasi. Kemudian menyampaikan informasi ataupun pesan. Yaitu untuk penyuluhan individu. Teknik-tekniknya seperti itu. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Fasilitator sedang mengatur kelompok yang dibagi dalam pasang-pasangan. Ini terdiri dari satu pasang itu 2 orang. Dan kemudian diberikan suatu pertanyaan atau masalah. Setelah lebih kurang 5 menit, maka tiap 2 pasang bergabung menjadi satu. Mereka tetap mendiskusikan masalah tersebut dan mencari kesimpulannya. Kemudian tiap 2 pasang yang sudah beranggotakan 4 orang tadi, ini bergabung lagi dengan pasangan lainnya. Dan demikian seterusnya. Sehingga akhirnya akan terjadi diskusi seluruh anggota kelompok. Merupakan penyuluhan kelompok dengan teknik A. Ceramah, B. Diskusi kelompok terarah, C. Peragaan atau demonstrasi, D. Bola salju, E. Bermain peran. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Bola salju. Permainan ini memang sudah kita ketahui untuk bola salju ini ada pembagian kelompok-kelompok kecil dulu, kemudian dikumpulkan baru nanti jadi kelompok besar. Seperti yang sudah ada di soal tersebut untuk terarahnya ataupun pembagian dari kelompoknya. Kita ketahui bahwa untuk penyuluhan kelompok ini banyak metodenya atau tekniknya. Kita ketahui ada ceramah, kemudian diskusi kelompok terarah, peragaan atau demonstrasi, dan juga bola salju, bermain peran atau role play. Kemudian kelompok-kelompok kecil ini orangnya itu 1 sampai 15 orang. Kalau kelompok besar ya berarti lebih dari 20 atau dan seterusnya. Dan curah pendapat dan permainan simulasi, kemudian metode panel forum, studi kasus, kemudian metode simposium. Itu untuk penyuluhan kelompok. Itu teknik-tekniknya. Semoga diingat-ingat ya, ini keluar di P3K 2022. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Soal nomor 4. Kepala Dinkes A melakukan pemaparan tentang germas melalui siaran radio dan televisi yang bertujuan mengubah sikap, pengetahuan, dan tindakan masyarakat. Merupakan penyuluhan massa dengan teknik
A. Ceramah umum, B. Pidato, C. Siaran berprogram, D. Pemutaran film dan slide, E. Pamflet, leaflet, booklet. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Siaran berprogram. Sudah jelas ya di clue soalnya itu ada Kepala Dinkes melakukan siaran radio ataupun televisi. Nah, ini berhubungan dengan siaran berprogram. Itu melakukan penyebarluasan informasi tentang Germas. Ini tujuannya untuk mengubah sikap, pengetahuan, dan tindakan masyarakat. Ini sasarannya yaitu sasaran massa. Jadi, salah satu dari sasaran massa ini melalui siaran radio dan televisi. Oke, jelas ya. Nah, kita lihat di pembahasan untuk penyuluhan massa ini, metode ataupun teknik yang digunakan itu salah satunya ceramah umum, kemudian pidato, kemudian siaran berprogram, pemutaran film dan slide, kemudian penyebaran pamflet, leaflet, booklet, dan juga ada majalah atau koran. Itu untuk penyuluhan massa. Oke, diingat-ingat ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk belajar kecil-kecilnya. Ya, kita spill-spill yang terkecil aja dulu, persiapan latihan soal penyuluhan kesehatan masyarakat. Bagi Anda untuk berlatih dan belajar, silahkan pesan buku Fokus PKM P3K 2022. Dan juga silahkan di kolom komentar barangkali ada usul, buatkan tryout. Nanti insya Allah saya buatkan. Silahkan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.